Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nah, dari kami dari kelompok 4 izin memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai peranan motivasi dalam kepemimpinan dari kelompok 4. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya ada Mutia Prameswara, ada Cindy Dwi Rohaini dan Syifa Ernawati. Boleh next. Yang pertama itu mengenai apa itu motivasi. Jadi motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak, bekerja, dan berupaya mencapai tujuan tertentu dengan penuh semangat dan ketekunan. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu seperti rasa puas, keinginan berkembang, dan tantangan yang memicu semangat, serta motivasi ekstrinsik yang berasal dari faktor luar seperti gaji, bonus, penghargaan, dan pengakuan dari orang lain. Kepemimpinan itu jadi apa itu kepemimpinan? Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, gaya-gaya kepemimpinan itu ada otoriter, yaitu kepuasan terpusat pada pemimpin, ada demokratis yang melibatkan partisipasi anggota tim, yang ketiga itu adalah laissez-faire atau memberikan kebebasan kepada anggota tim, yang keempat itu adalah transformasional, yaitu menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai potensi penuh, dan yang kelima itu adalah transaksional, yaitu berdasarkan pertukaran, misalnya imbalan untuk kinerja. Nah, peranan motivasi dalam kepemimpinan itu ada pemimpin sebagai motivator. Jadi pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi timnya untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Motivasi sebagai kunci kepemimpinan sukses yaitu seseorang pemimpin yang dapat memahami dan memenuhi kebutuhan motivasi anggotanya akan lebih sukses dalam menggerakkan organisasi atau tim menuju tujuan bersama. Menggunakan motivasi untuk meningkatkan kinerja, pemimpin yang dapat mengidentifikasi faktor motivasi individu dalam tim dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Strategi meningkatkan motivasi dan kepemimpinan itu ada menetapkan visi dan tujuan yang jelas, yaitu pemimpin yang baik memberikan arah yang jelas dan mengkomunikasikan tujuan dengan baik. Yang kedua, memberikan penghargaan dan apresiasi, yaitu memberikan umpan balik positif dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga itu membangun kepercayaan dan keterbukaan. Kepemimpinan yang transparan dan jujur membangun kepercayaan tim. Yang keempat, memberikan pelatihan dan pengembangan, yaitu memberikan kesempatan untuk berkembang dapat memotivasi anggota tim dan meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang kelima ada fleksibilitas dan adaptasi, yaitu pemimpin yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan tim akan lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada teori Maslow. Menurut Abraham Maslow, penentuan kegiatan maupun kepribadian individu didasarkan terhadap hierarki keinginan pada tiga asumsi dasar teori. Yang pertama, manusia adalah seorang individu yang sering menginginkan sesuatu. Ialah harapan guna memenuhi berbagai tujuan. Keinginan yang tidak terlaksana dapat mempengaruhi perilaku, namun kebutuhan yang terpuaskan tidak akan memotivasi orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, keinginan individu disusun secara bertahap serta menyambung bermula yang paling dasar hingga yang paling maju. Yang ketiga, keinginan individu berpindah dari peringkat yang lebih rendah pada peringkat selanjutnya, apabila keinginan pada peringkat yang paling rendah telah terpuaskan secara maksimum. Selanjutnya, prinsip umum motivasi. Motivasi sebagai energi penggerak. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Mangkunegara tahun 2012, motivasi mengarahkan perilaku karyawan agar terfokus pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri individu seperti rasa tanggung jawab dan pencapaian. Yang kedua, ekstrinsik, dorongan yang berasal dari luar individu seperti insentif, finansial, dan pengakuan sosial. Yang ketiga, teori motivasi. Beberapa teori yang sering digunakan untuk memahami motivasi antara lain teori hierarki kebutuhan Maslow, menjelaskan bahwa individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Teori dua faktor Herzberg membedakan antara faktor yang menyebabkan kepuasan kerja, motivator, dan faktor yang mencegah ketidakpuasan kerja higienis. Teori harapan Fromm menekankan bahwa motivasi tergantung pada harapan individu bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan dihargai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Cindy. Baik, selanjutnya di sini ada tindakan untuk motivasi dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, disiplin dan tekun berlatih. Disiplin adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen, konsistensi, dan ketekunan dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan atau cita-cita. Disiplin berlatih dapat membantu Anda meningkatkan kepemimpinan motivasi karena dapat membantu Anda mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Yang kedua itu tingkatan skill komunikasi. Skill komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan atau menerima informasi, ide, atau emosi dengan efektif dan efisien. Skill komunikasi dapat membantu Anda meningkatkan kepemimpinan motivasi karena dapat membantu Anda menyampaikan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, strategi, dan harapan Anda sebagai seorang pemimpin kepada orang lain. Yang ketiga itu menjadi pendengar yang baik. Ini merupakan kemampuan untuk mendengarkan apa yang dikatakan atau disarankan oleh orang lain dengan penuh perhatian, empati, dan rasa ingin tahu. Menjadi pendengar yang baik dapat membantu Anda meningkatkan kepemimpinan motivasi karena dapat membantu Anda memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain. Dan selanjutnya yang keempat, bersikap aktif dan positif. Merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan antusiasme, optimis, dan inisiatif dalam melakukan sesuatu. Bersikap aktif dan positif dapat membantu Anda meningkatkan kepemimpinan motivasi karena dapat membantu Anda menunjukkan energi, semangat, dan motivasi kepada orang lain. Yang kelima, berani mengambil inisiatif. Dibilang ini kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah, instruksi, atau persetujuan orang lain. Berani mengambil inisiatif dapat membantu Anda meningkatkan kepemimpinan motivasi karena dapat membantu Anda menunjukkan kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir itu berpikir kritis dan struktur. Berpikir kritis dan struktur adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun informasi, ide, atau argumen dengan logis, sistematis, dan objektif. Berpikir kritis dan terstruktur dapat membantu Anda meningkatkan kepemimpinan motivasi karena dapat membantu Anda membuat keputusan, menyelesaikan masalah, atau menghasilkan solusi yang tepat dan efektif sebagai seorang pemimpin. Lalu di sini ada cara memotivasi yang baik. Fokus pada proses. Kedua, jangan terlalu bergantung pada imbalan, tetapkan dan tulis tujuan. Kan keempat itu lakukan sesuatu yang menantang. Kelima, jangan hanya membayangkan kesuksesan, lihat perkembangan, lalu temukan lingkungan yang positif. Lalu di sini ada daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.